Undang-Undang 6 2023 tentu kita tidak lepas dari Undang-Undang 13 yang persuasif. Kita waktu sebelum berlakunya 13 2003 yang berlaku adalah Undang-Undang 2257 belum Pak Jaya tentang persetujuan hukum industrial, ya kan, yang di P4D. Karena mengapa P4D itu hilang? Karena ada Undang-Undang 13 ini 2003. Ya, 13 itu kan tidak ada jadi P4D, diganti oleh PH, termasuk di formanya Undang-Undang 2004 tentang penyelesaian persetujuan hukum industrial yang menggantikan P4D diganti menjadi PHI, ya. Oke, dulu kita bicara ada Undang-Undang 1264 ya Pak Codir tentang PHK di perusahaan swasta. Saya bersama dengan Pak Codir ya, kenapa? Karena 13 ini sebetulnya begitu muncul diundangkan sudah mendengar permasalahan ini apa di antaranya pasal 158 tentang kesalahan berat itu langsung di judicial review, ya, di judicial review dan beserta turunannya karena berbicara tentang kesalahan berat ada masalah hak tergantung kesalahan berat kecuali kesalahan berat diatur dalam PP atau PKB, gitu kan? Ya, terakhir kita bicara 150 kan ya. Act 150 tahun 2000 tentang apa? Pesangon di perusahaan swasta. Tiba-tiba kita di demo gitu kan. Tapi lepas dari itu, maka 13 2003 ini dianggap undang-undang yang bisa mengakomodasi beberapa hal yang baru. Kenapa? Di Undang 2257 dengan 1264 tidak diatur perselisihan antar aset, betul kan? Ya, perselisihan hanya dua. Perselisihan apa perorangan dengan masalah 10 orang ke bawah ditangani namanya perselisihan perorangan ditangani oleh kabupaten kota mediator dulu kan mediator pegawai perantara ya Kekmen 15A itu mengatur pegawai perantara yang ada di kabupaten kota di Senakan kabupaten kota ya. Kemudian 13 2003 itu sudah tidak ada perantara ya, pengantar masih ada perantara diganti menjadi mediator di 2004 tentang PPHI itu sendiri. Itulah P4D hilang, termasuk akhirnya kita pensiun ya, dan saya ditarik ke induk ke Isnaker langsung menjadi mediator. Kita iklan dulu saya diklat masih perantara ya, masih perantara karena saya diklat tahun 2005 di bulan Juni sampai September 3 bulan setengah. Dan saya diklat paling enak karena di hotel tidak di pusdiklat gitu kan. Ya, paling enak masih mendingan kita di APBD ya. Oke, kemudian di 3 ini emang tadi mengakomodasi beberapa perselisihan antaranya perselisihan antar SP dalam satu perusahaan. Di 2000 mengatur seperti itu. Karena berbicara undang-undang perselisihan berbicara ada dua ya. 13 2003 berbicara materinya, Undang-Undang 2004 berbicara formalnya, mekanismenya. Kan itu kan, mulai dari parti, mediasi, konsiliator, arbiter, kemudian PHI dan Mahkamah Agung. Itu kan formalnya mekanisme ditempuh. Kalau di ketentuan undang-undang kurang lebih berapa? 150 hari kan ya, kenyataan 2 tahun setengah. Gitu. Dulu mengapa P4D itu bilang supaya dianggap karena lama, bisa 2 tahun, 1 tahun. Ternyata sekarang tidak lebih bagus juga kelihatannya. Karena apa? Tujuannya undang-undang 2004 diciptakan ada berbagai apa? Bisa lebih murah, bisa lebih cepat. Ternyata kan tidak juga. Karena ada beberapa kasus ya yang sampai tahun juga. Karena prosesnya, contohnya di kami aja proses 2004 sebelum ke mediasi melalui apa dulu bipartit, betul? Berapa hari bipartit? 30 hari paling lama. Kemudian di mediasi paling lama berapa hari? 30 hari. Kemudian di PHI berapa hari paling lama? 50 hari. Kemudian di Mahkamah Agung, nah itulah yang ada sisa. Di Mahkamah Agung berarti kan ada 40 hari kalau nggak salah Pak ya. Jadi jumlahnya 150 hari. Kenyataan kan tidak seperti itu. Oke. Nah kalau di P4D kemarin itu lebih simpel ya. Kita 3 kali panggilan maksimal. Panggilan pertama para pihak hadir selesaikan sidang, gitu kan di P4D. Kita dibagi ke dalam 2 kamar di hari Senin, hari Selasa.
Beliau di hari apa? Pak Suhaimi hari Senin atau Selasa? Senin ya, kalau nggak salah ya. Ya, hari Senin hari Selasa. Pendaftaran dari pagi jam 8 sampai jam 12. Lanjut kan sambil jalan ya. Itu yang terjadi. Kemudian di dalam perjalanannya ternyata muncullah Undang-Undang 21 2000. Ya, sehingga tadi memunculkan adanya Undang-Undang 2004. Karena di 22, 57, 12, 64 tidak mengatur perselisihan antar aspek. Ya kan? Disitulah perlunya aturan yang mengatur masalah perselisihan di antara antar aspek. Ya, karena adanya kebebasan berselisih dulu kan hanya satu aspek sebelum tahun 2000. Apa namanya? SPSI. Nggak ada yang lain. Ya, sekarang Bapak bisa lihat kita ini sudah ada 43 federasi untuk provinsi. Federasi sesuai Undang-Undang 2000 bahwa 10 orang pasal 5 ayat 2 menyatakan 10 orang dapat mendirikan serikat pekerja. Pasal 5 Undang-Undang 2000 ya. Pasal 6 ayat 2 3 serikat pekerja, 5 serikat pekerja dapat membentuk federasi. Ini dulu ya. Pasal 7 ayat 2 3 federasi dapat membentuk konfederasi. Kan seperti itu dosen. Nah, mengapa ini bisa terjadi hal seperti itu? Karena dengan adanya Undang-Undang 21 2000 memungkinkan adanya perselisihan antar aspek. Betul. Contoh Mahathir ada berapa aspek? 5 pemasarannya. Ada GOPSI, ada TSKS PSI, ada ASD, apalagi Pepsi ya. Itu SPTP-nya yang naik, misalnya ada 5 kurang lebih. Padahal kita tahu yang berhak untuk berunding berapa aspek maksimal 3. Ya, Permenaker 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan pengesahan PP serta tata cara pembuatan dan pengesahan PKB. Ya kan? Minimal maksimal ada 3 serikat pekerja dan bekerja bisa berunding. Dan itu minimal keanggotaannya berapa? 10%. Ya, tapi itu secara ketentuan lapangannya silakan diatur. Kan gitu, oke? Yang penting kalau kami itu yang penting kondusif silakan. Ya, yang penting pada saat sudah menjadi PKB, ya tolong dilaksanakan. Kami sudah sedikit PKB itu bagus ya di tanda sebutnya pelaksanaannya jadi bermasalah. Itu yang terjadi kan? Karena tadi di dalam negosiasinya ada unsur pemasangan. Oke, kita kembali ke 6 2023 ini. Karena 13 2003 ini sudah banyak yang bolong-bolong, maka ditetapkanlah undang-undang berapa Pak? 11 2020 kan gitu kan? Nah, 11 2020 tidak serta-merta berubah atau mencabut undang-undang 13 2003 betul? Ya, kan tidak semua kan? Termasuk yang diatur mengenai PKB tidak yang banyak dirubah terkait masalah pengupahan 89, 90, 91, 92 itu dirubah bahkan dihapus jatuh di kembali UCH pasal berapa? 88 A, B, C, E gitu kan? Oke. Nah salah satu pasal 9 mengatakan pengusaha di dalam wilayah upah di bawah ketentuan diatur lagi di mana? Di 88 sama intinya Pak ya, pengusaha di dalam wilayah upah di bawah ketentuan. Konsekuensinya sama sebetulnya di pasal 185 diatur juga di Undang-Undang 2023. Apa itu? Pengusaha pada saat berusaha melanggar pasal 90 atau sekarang 88 maka konsekuensinya apa? Pidana. Paling sedikit 1 tahun, paling banyak 4 tahun, dan atau denda paling sedikit berapa? 100 juta, paling banyak 100 juta. Itu diatur juga di Undang-Undang 6 2023. Ya, yang mana 6 2023 ini tidak begitu banyak berubah di 11 2020. Mengapa 11 2020? Ternyata kehadiran 11 2020 di Judicial Review atau DJR, ya, di Mahkamah Agung. Yang pada intinya Undang-Undang 11 2020 cacat formil. Ya, nah, cacat formil apa?
berarti cacat melaksanakan mekanismenya, ya, mekanisme pelaksanaannya. Oke, nah kemudian keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2021 tentang apa? Putusan yang tadi menganulir bahwa Undang-Undang 11 2020 dan komentatif diberi kesempatan berapa lama? 2 tahun. Sampai kapan? Sebetulnya sampai November 2023 diberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaikinya gitu kan. Ya, Pak Surya ya. Oke. Kemudian keluarlah yang namanya Instruksi Mendagri nomor 68 tahun 2021. Apa bunyinya? Bahwa kali ini berlaku 2 tahun, maka kepada Bupati Wali Kota untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 11 2020 sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Oke, itulah 11 2020. 11 2020 keluarlah namanya apa? 4 peraturan pemerintah sebagai jenis diklatnya undang-undang itu. Karena masalah di 11 2020 kurang ada 78 ya, ada 78 undang-undang satu ini. Jadi omnibus law, jadi satu ya. Tapi yang bermasalahnya saya sebetulnya masalah ketenagakerjaan aja di klaster ketenagakerjaan bab 4 ya. Bab 4 kan masalah ketenagakerjaan itu klaster ketenagakerjaan. Oke. Nah, yang dipermasalahkan apa? Karena kita paham munculnya 4 PP ini, tidak semua 4 PP ini bermasalah dan dipermasalahkan. Ada PP berapa Pak? 34 tahun 2021 tentang apa? Penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian PP 35 tentang apa? PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK. Di PP 35 ini yang banyak menimbulkan permasalahan. Apa? Terkait dengan masalah alih daya. Waktu kerja, waktu istirahat, masalah tadi, masalah PHK. PHK-nya masalah, bukan masalah PHK-nya. Apa ya? Kompensasinya. Bapak untuk dengan 13 ya Mas tadi kita sering bahas efisiensi, contohnya efisiensi berapa kali ketentuan. Pada saat saya sudah bekerja 24 tahun 1 bulan, berapa hak saya? Misalnya dengan upah 4 juta UMK Sumedang ya, Sumedang kan 3, sekian seperti itu. Kenapa saya 4 juta? Karena yang namanya UMK untuk masa kerja di bawah 1 tahun ya. Oke. Nah, efisiensi kita itu tidak ada opsi lagi 13, hanya satu opsi, 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, 1 kali ayat 3 dan ayat 4. Yang bilang diatur di PP 35 apa? Pertama yang 15%. Dulu sering kita hitung ya, 5% adalah jumlah pesangon ditambah uang harga masa kerja tambah 15% itu. Contoh, saya 20 tahun 1 bulan, berarti hak saya berapa bulan upah? Uang pesangon berapa paling banyak? Di pasal 156 ayat 2 berapa? Kalau saya udah 24 tahun 9 bulan upah. Itu kan? Kali berapa? Kalau efisiensi kali 2 berapa? 18 bulan upah. Tambah uang harga masa kerja 156 ayat 3. Ini juga diatur di Undang-Undang 6 2023. Ya. Berapa? Maksimum berapa? 10 bulan upah. Pada saat saya sudah 24 tahun lebih, ya kan? 10 bulan upah. Dibulankan berapa? 28 bulan. Betul. Kemudian tambah 15% di 156 ayat 4. Beda dengan cuti, Pak. Anggaplah cuti saya sudah habis, Pak. Tadi uang penggantian perumahan 15%. 28 15 berapa? Kurang lebih 4 bulan upah. Totalnya berapa? 32 bulan upah. Betul? Ya. Silakan gitu. Dulu seperti itu. Dulu efisiensi seperti itu. Sekarang efisiensi kenapa? Bagaimana pengaturannya? Ada 2 opsi. Ya, opsi pertama bagaimana? Pak,
pasal 43 ayat 1. Baca di PP 35. Ya. Apabila perusahaan itu mengalami kerugian, maka berapa haknya? 0,5 ketentuan pasal 156 ayat 2. Ya, satu kali ayat 3. Ayat 4-nya apa? 50% nggak ada. Hanya apa? Uang kan cuti yang diambil dan sebagainya. Maupun itu uangnya berapa? Saya 24 ya, 24 tahun. Hanya berapa saya dapatnya? 0,5. Berarti berapa? 9 kali 0,5, 4,5. Uang penghargaan masa kerja, oke lah, tetap tidak berubah. Berarti 10 bulan upah 14,5. Tadi 32. Bisa dibayangkan. Itulah mengapa jadi masalah. Tapi kita tidak ada masalah sebetulnya. Karena apa? Pada saat regulasi ini berlaku, pengusaha boleh menggunakan regulasi yang baru. Tapi tidak serta-merta PP PKB masih berlaku langsung menjadi terdegradasi. Oke? Kenapa? Masa berlaku PP PKB itu adalah maksimal berapa tahun? Diatur kan perkara kedua 2 tahun. 1 tahun boleh kan maksimal. Bagaimana setelah maksimal masih ada masa dapat diperpanjang? PP berarti diperpanjang Pak ya? Apabila mau jadi PKB, kemudian pada saat perundingan belum ada kata sepakat. Kan ada mekanisme. Pada saat terjadi apa namanya kalau PKB berselisih Pak? Berselisih apa namanya? Kepentingan. Kan ada 4 perselisihan kan? Apa aja? Hak, PHK, kepentingan antara istri dan perusahaan. Gitu. Oke. Nah, kita itu berbicara tadi salah satu mengapa PP 35 itu banyak ditolak oleh teman-teman melalui serikat pekerja. Ya, karena tadi terdegradasi kompensasinya. Sebetulnya apabila PKB sudah mengatur tidak serta-merta merubah menyesuaikan, ya kan? Karena kalau mau menyesuaikan boleh, tapi lebih seringnya harus benar. Karena emang kemampuan perusahaan kita bisa dengan data, ya. Mengapa turun? Karena kemampuan perusahaan. Karena berbicara PP, berbicara undang-undang kan safety net. PP PKB tidak boleh bermain di bawah jaring pengaman safety net. Ada konsekuensinya. Di atas boleh. Ya, karena PP PKB mengatur hal yang teknis, betul? Contohnya begini halnya gitu. Cuti tahunan berapa hari? Setahun. Kita 12. 11 boleh. 11 boleh nggak PP mengatur? Tidak boleh kan? 13 boleh nggak? 15 boleh. Ada loh yang mengatur cuti istirahatnya 16, 15 itu. Tapi mengatur kalau mengatur 12 hari diatur dalam PPKB apanya? Tata cara pengambilannya, teknisnya. Kapan mengambil cuti H-1 kan H-2 kan? Karena apa? PP PKB fungsinya untuk apa? Kepastian hukum bagi para pihak. Ya Bapak ya. Karena apa? Pada saat terjadi perselisihan kemanapun yang ditanyakan berapa orang jumlah karyawan? 10 apa yang berlaku? PP kemudian yang didalilkan kepada pekerja pasal berapa di dalam PP? Bisa kisah berat ya. Dalilnya di pasal berapa di dalam PP itu? Konsekuensinya ada di pasal berapa? Bagaimana pengaturan? Kan itu ada kepastian jelas. Ya, misalkan tadi kan PP juga mengatur bagaimana pada saat seorang karyawan mau mengambil cuti mendesak, diatur juga kan, cuti keperluan penting, ya kan? Dan mengatur apa lagi di PPKB? Mengatur hal terkait apa? Syarat kerja. Apa itu syarat kerja Bapak Ibu? Hal-hal yang jadi kebiasaan perusahaan, tapi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya apa? Insentif. Diatur nggak di undang-undang? Enggak. Karena apa? Kemampuan perusahaan tadi A dan B meskipun sama-sama tekstil belum tentu sama. Betul Bapak Ibu ya? Itu ada insentif apa namanya? Kalau tidak kehadiran ada uang dan lain sebagainya. Transportnya berbeda
betul, ya, dan hal teknis lainnya. Oke, itu berbicara yang tadi saya katakan di PP3 ini seperti itu. Jadi kompensasi itu emang terdegradasi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di PP 36 itu juga yang menjadi permasalahan dengan sendirinya. Kenapa? Karena di PP 36 kalau saya pribadi melihat itu hal yang bagus. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana gap upah di bagian barat dengan upah di bagian timur. Karawang berapa Bapak Ibu? 5,2. Banjar berapa? 1,8. Saya tanyakan, kalau saya hidup di Karawang dengan di Banjar, apakah berbeda, jauh berbeda? Makannya, harga lauk pauknya dan lain sebagainya. Apakah berbeda jauh seperti itu? Karena gapnya kita sampai 250% kurang lebih. Gap upah di antara barat dengan timur. Karena saya dengan Pak Jaya dulu pernah paham ya, bagaimana dulu namanya Bekasi itu perusahaan padat itu banyak di situ, tekstil dan lain-lain. Di Bekasi, kota Bekasi, karena kami 2005 saya itu di Dewan Pengupahan Sekretariat. Kita bagaimana ada penangguhan dulu kan? Beliau di Dewan Pengupahan pernah ada penangguhan dulu itu. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Kalau ada penangguhan masih begini. Diselamatkan minimal dia membayar upah tahun lalu disepakati. Kan itu kan? Kemudian harus ada neracanya, rugi laba dan sebagainya. Ada PP 78 2015 kan dihilangkan penangguhan. Yang itu kan ya. Nah, penangguhan itu di Undang-Undang 13 itu pasal 90 ayat 2. Penjelasannya begini. Bagi perusahaan yang mendapatkan izin permohonan penangguhan tidak punya kewajiban membayar selisih. Di PP 78 wajib membayar selisih. Kan itu kan? Ini kan yang berbeda. Itulah fluktuasi regulasi yang ada di kita. Termasuk sekarang di 6/2023 ya, mengapa itu menimbulkan gelombang-gelombang tadi penolakan dari teman-teman, termasuk saya sendiri. Kalau saya orang teknis, kalau orang teknis kan, mengapa undang-undang sudah tidak mencabut langsung 13? Dan gitu Pak ya, kenapa? Saya pada saat mereka perselisihan, yang 13 kita harus pegang Pak, yang kemudian 11 harus pegang, PP 35 harus dibaca, PP 36 dibaca, boleh juga peraturan perusahaan. Kan anjuran seperti itu kan. Kecuali kalau PP kita abaikan regulasi. Yuk selama Anda bersepakat, niatnya bersepakat untuk ada solusi kita sampaikan, selesai. Tapi kalau keluarkan anjuran, kita tidak bisa tanpa regulasi. Ya kan? Bagaimana kita menjelaskan tadi kasus-kasus yang ada yang kita tangani. Itu di PP 35. 36 tadi ada batas atas, batas bawah. Ya kan? Itu sebenarnya bagus Pak. Batas atas, batas bawah. Jadi ada kabupaten kota yang umumnya tidak akan naik selama beberapa tahun. Kalau memang sudah ada di batas atas, ada formulanya. Dan formulanya kepada inflasi atau MPK, tergantung mana yang besar. Kan itu kan? PP 78 masih formulanya 2, bisa MPK plus inflasi. Inflasi itu kan negatif ya, LPK kan positif. Kok negatif dengan positif dijumlahkan jadi positif? Nah, itu sebetulnya mengapa ya? Ya, diambil yang tertinggi. Di PP 78 dulu berbicara naiknya itu serentak se-Indonesia kan ya, 10% semua. Untuk batas tertentu, kabupaten kota, provinsi tertentu bagus. Jawa Barat kurang bagus. Kenapa kok bisa bayangkan? Karawang naik 10% berapa? 520.000. Banjar naik 10% berapa? 140. Kan semakin jauh. Bukan solusi. Tapi kalau Jawa Tengah oke, nggak ada masalah. Kenapa? Mohon maaf, saya orang lain. Saya tidak boleh apapun ya. Di kita sudah terjadi politisasi upah. Pada saat kapan? Pada saat pemilihan kepala daerah secara langsung. Siapa yang punya masa yang buat? Betul nggak Pak? Karena saya tahu persis bagaimana fluktuatif ini. Pernah dengar mungkin kenaikan upah sampai 70%. Ya, di sini nggak rasional ya, bagian dia. Kemudian kita lihat
Yang namanya upah minimum pada pencapaian kebutuhan hidup layak. Apakah kebutuhan hidup layak di Karawang dengan Jakarta lebih tinggi di Karawang, lebih tinggi di Bekasi? Kan tidak. Logikanya kan itu. Karena daerah itu adalah penyokong kan, ya penyokong ibu kota. Mana ibu kota di bawah kabupaten kota? Penyokong itu sebetulnya kan. Karena yang terjadi penyokong. Kalau di Jawa Tengah, yang saya tahu tidak terjadi potensi ekspor. Sehingga kan relatif tidak ada gap begitu jauh. Ya, kita sediakan 250% lebih. Gitu Bapak ya. Nah, itulah yang terjadi regulasi dari tiba-tiba PP 36 begitu berlaku. Ada batasan baru tiba-tiba keluar apa Pak? Permenaker 15/2022. Kenapa? Tata cara penetapan upah minimum tahun 2023. PP masih berlaku loh, keluar Permenaker. Gitu kan? Yang sekarang masih di JA, Judicial Review, itu masih di Google. Pokoknya, ya itulah. Kalau jelas harus dari polisi udah ya susah. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi PP3 itu kan satu lagi PP dengan Undang 11 2020 ada satu PP lagi PP 37. Apa itu? Jaminan kehilangan pekerjaan. Masalah enggak. Justru ini memberikan satu hal yang positif. Kenapa? Pekerjaan berhak mendapatkan jaminan pekerjaan. Nanti sahabat saya dari BPJS yang bisa detail menerangkan mengenai JKP ini. Ya, JKP, JHT, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, gitu kan? Nah, JKP ini dananya dari pemerintah Bapak Ibu. Beda dengan yang tadi yang program tadi. Ya, kami dari pemerintah tidak berubah kewajiban baik pekerja maupun pengusaha terhadap iuran BPJS, tetapi punya manfaat pada saat perusahaan memasukkan kepada program itu kan ada program tambahan dengan sendirinya yang dibayarkan pemerintah 3 bulan pertama dibayar 45% dari upah yang dia terima, 3 bulan kedua 25%, ya. Kalau masih jadi 70% secara totalnya, kemudian akses ke dunia kerja dan dunia pelatihan. Ini juga kan itu di adanya JKP PP 37 tahun 2021. Itu Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian pada saat berlakunya ini keluar apa? Peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ya, tentang apa? Tadi istilahnya perubahan kepada JKP. Perubahan Cipta Kerja. Ya, bahwa Cipta Kerja. Ada beberapa pasal yang diubah dari OJK, tapi tidak hanya sebagai kecil ada penambahan, malah formula yang dimasukkan beserta apa? Alidaya. Alidaya kan tidak diatur, di 13 diatur kan alidaya. Ya. Jenis pekerjaan yang bisa diadakan dari 5 apa aja? Cleaning service, security, catering, apa lagi? Jasa angkutan dan pendukung pertambangan. Ini juga di 2020 kan tidak diatur. Saya itu yang dipermasalahkan. Kemudian di 2022 itu diatur kembali bahwa alidaya akan diatur. Oke? Nah kemudian ada yang lain karena Undang-Undang 6/2023 tentang penetapan peraturan perundang-undangan nomor 2 menjadi undang-undang tentang Cipta Kerja. Oke? Nah ini apa-apa yang saya sampaikan kurang lebih seperti ini. Ya, kita berbicara undang-undang KPK mulai dari 13/11 Perpu 6/2023 sampai kepada Undang-Undang 6/2023. Ini yang saya jelaskan dari awal kita pertemuan. Oke? Kemudian, nah ini perubahannya bahwa di pasal 81 di Undang-Undang 11/2020 beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan
diubah sebagai berikut. Jadi berbicara 11, 2, 6, 2023. Kan ini kronologis sih Bapak-Ibu, apa yang tadi saya sampaikan. Saya sengaja menyampaikan permasalahan-permasalahan dulu, biar paham nanti kita sinkronkan dengan apa yang akan kita diskusikan. Oke? Nah ini ya, jadi pasal 81 ini beberapa ketentuan berubah. Gugatan bersama manusia diajukan sebelum merupakan peraturan dan sebagainya. Oke, saya kira nanti ini hanya sebagai informasi saja. Kemudian peraturan undang-undang 2003 mulai dari 11 Undang-Undang 11 2020 pasal 185, Perpu 2 2022 pasal 184, Undang-Undang 6 2023 pasal 184. Di pasal 185, pada saat bulan ini mulai berlaku peraturan pasal undang-undang wajib dilakukan selama 3 bulan. Maka tadi keluar yang namanya 4 PP. Ya, kan ini tetapkannya bulan apa? November. PP keluar bulan Februari 2021. Kemudian semua peraturan undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib disesuaikan dan sebagainya. Tadi PP tadi ya. Kemudian dalam Perpu 2022 184 pada saat PP ini mulai berlaku, semua PP undang-undang yang diubah oleh peraturan undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Jadi 4 PP ini sampai sekarang masih berlaku selama tidak bertentangan. Apakah ada yang bertentangan? Tidak, itu sampai saat ini. Oke? Jadi 4 PP, PP 34, 35, 37 tidak bertentangan. Maka sampai sekarang berlaku. Oke? Kemudian semua peraturan yang merupakan peraturan dari undang-undang 2020. Oke? Ini hampir sama. 6 2023 pasal 184 pada saat peraturan pengganti undang-undang mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh Perpu ini dinyatakan tetap berlaku. Jadi intinya napasnya sama antara Perpu 2 dengan Undang-Undang 6 2023. Oke, bisa dimulai Bapak Ibu? Kalau ada kebetulan kan moderator, ada hal yang perlu saya jadi potong ya, Pak ya. Oke, biar istilahnya lebih paham gitu kan. Nah, ini kan diatur di dalam 13 pasal 59. PKWT yang dibuat untuk 5 jenis pekerjaan, ya. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman dan sebagainya. Sebetulnya di dalam PKWT ini tidak ada perubahan. Yang berubah apanya Pak, Bapak Ibu? Di PKWT dari Undang-Undang 13 2003 ke Undang-Undang 11 2020 ke Undang-Undang 6 2020, apa yang berbeda? Masa perpanjangan. Satu, bentar Ibu, masalah kompensasi. Selain itu apa lagi? Jangka waktu perpanjangan. Apa? Ayo. Lamanya perjanjian kerja waktu tertentu. Dulu berapa tahun? 2 tahun. Dulu paling lama 2 tahun. Dapat diperpanjang 1 tahun. 1 tahun. Berarti paling lama berapa tahun? 5 tahun. 3 tahun. Kalau undang-undang sekarang berapa? 5 tahun. Itu aja yang berbeda. Bagaimana pengaturannya? Ya, justru ini sebetulnya maaf ya. Ada beberapa yang saya lihat pengaturan PKWT. Di sisi lain, PKWT pernah tidak mendapatkan THR. Tergantung habisnya. Kalau habisnya Amin 1 saja, kayak kemarin Lebaran tanggal berapa? Lebaran tanggal berapa kemarin? April ya? 20 April lah misalnya ya. Habis tanggal 19 April. Berhak enggak? Itu masalahnya. Itu yang bisa dipulih oleh HR
lebaran itu bisa diprediksi. Pasti lebaran itu maju 10 hari. Sekarang tanggal 20, nanti tanggal 10 tahun ini tanggal 10 kemungkinan. Ya kan akan naik kecuali tahun kehabisan. Tahun kehabisan kan 4 tahun sekali, ada tanggal 29 Desember. Berarti 2 hari ini kan. Itu sebetulnya bukan. Jadi ada celah. Makanya kalau berbicara dengan pengusaha pasti dia akan mencari celah di dalam perundangan. Ya Pak Soeharto, begitu kan? Yang kita seling ya. Beda dengan teman pekerja apa? Demo. Gitu. Jadi beda. Ya. Itu Bapak Ibu, jadi di kompensasi di PKWT ini yang membedakan dua tadi. 5 ini apakah berbeda? Sama Pak. Sebelumnya diatur dalam apa? Kekmen 100. Betul? Tentang PKWT. Ya. Adidaya 101, Kekmen 101. Ini di PKWT Kekmen 100 tahun 2004. Ya, bahwa maksimal 2 tahun dapat diperpanjang 1 tahun paling banyak. Sekarang mohon maaf, ada di sini. Dia di kontrak 6 bulan. 13 baik. Kemudian dia diperpanjang 6 bulan. Kemudian diperpanjang lagi 6 bulan. Tidak seperti itu. Pada saat dia diperpanjang 6 bulan, dapat diperpanjang ini selesai. Karena perpanjangan 1 kali. Beda dengan waktu pembaharuan. Beda, tidak sejenis PKWT bisa diperbaharui tergantung apabila berdasarkan waktu bisa. Kan gitu. Nanti semua PKWT bisa diperbaharui. Ya kan? Ada pembaharuan dalam 2 tahun kan. Tapi kan tidak sejenis PKWT bisa diperbaharui. Gitu. Begini, paham sampai sini Bapak Ibu? Ya? Oke. Saya kira tidak perlu dicatat, nanti silakan bebas ini materi ini Bapak Ibu minta ke panitia ya, bisa dibaca-baca. Kemudian PKWT di PP 35 ya. PKWT dijelaskan atas jangka waktu, oke, selesai suatu pekerjaan tertentu tidak dapat berlaku pekerjaan yang bersifat tetap paling lama 5 tahun yang tadi saya sampaikan. Ya. PKWT dijelaskan jangka waktu, ya. PKWT dijelaskan selesai dan sebagainya, oke, sebagai informasi aja. Masa kerja pekerjaan dalam perpanjangan waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja. Oke, ya, karena ada yang berpendapat begitu udah selesai ya udah. Dan maaf, ada yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Saya dikontrak oleh itu, pengusaha kontrak. Begitu tadi kontrak itu misalkan 1 tahun kontrak. Begitu selesai kan akan diperpanjang, kompensasi nggak dibayar dulu. Nanti sudah selesai. Tidak seperti itu. Kompensasi diberikan pada saat berakhirnya PKWT sebelum diperpanjang. Itu baca di PP 35 seperti itu. Karena yang saya tahu PKWT itu diatur mulai pasal 2 sampai 17. Ya. 17 di PP 35. Itu berbicara masalah PKWT. Ya kompensasi pasal 14 di sini 14, 15, 16, 17 termasuk konsekuensinya pada saat perusahaan tidak membayar kompensasi. Oke, jadi kompensasi itu normal sekarang normatif. Dan sekarang 185 bukan hanya upah saja, upah di bawah ketentuan UMK, malah sekarang pesangon aja menjadi pidana. 185 baca 156 ayat 1. Pada saat jadi PHK, maka pengusaha wajib membayar apa? Pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan atau kan tidak harus semuanya. Saya misalkan mengundurkan diri, apa hak saya yang diatur di PP atau PKWT? Hak saya kalau saya mengundurkan diri kan 30 hari. Diaturnya di mana? Saya mengundurkan diri kan di PP juga kan diatur kan. Meskipun banyak mengatur dari ketentuan kan 30 hari. Apa hak saya yang diatur dalam PP umum? Oke, penghargaan. Apa lagi? Kalau saya mengundurkan diri, apa? Ayo Ibu,
sesuai dengan diatur di PP bahwa saya menurunkan saya akan berhenti di perusahaan ibu pada tanggal 30 Agustus, maka saya tanggal 30 Juli paling lama mengajukan pengunduran diri. Kan gitu kan? Ya, apa hak saya? Kalau saya sesuai dengan mekanisme itu, ya akhirnya di PP kan? Apa biasanya mengatur? Uang pisah. Itu banyak yang tidak paham. Ada uang pisah wajib diatur ya, maksudnya ya itu kita sering bahas. Kalau uang pisah tidak diatur, maka biasanya kita memakai uang pengadaan masa kerja. Kalau anjuran, kalau tidak anjuran, kalau PP silakan, gitu. Karena saya tampil kasus ya. Enggak semua perusahaan. Karena yang enteng-enteng ya. Kadang-kadang upah nggak dibayar, upah tidak sesuai ketentuan. Kita coba mediasi dulu. Kita arahkan bahwa kami pada saat nanti para pihak melakukan dibagi, kita abaikan namanya regulasi. Kita abaikan. Nah, karena apa? Kesempatan itu diberikan bagi para pihak yang menandatangani. Betul. Ya, itu yang kami pegang. Kecuali kalau para pihak bersikukuh kepada pendiriannya, kita menggunakan anjuran mau tidak mau. Kenapa? Karena tidak mungkin kasus ini mengambang terus, apalagi ada di disnaker. Bola panas itu seperti itu, karena kami bisa dipermasalahkan 30-an. Betul ya? Seperti itu. Kita abaikan. Nah pada saat sudah harus wajib melakukan anjuran, baru kita bicara regulasi. Pertama apa? Dilihat PP-nya mengatur. Apa yang saya katakan? Apa yang didalilkan kepada pekerja? Terbuktikah atau tidak? Ini nggak masalah ya. Terbuktikah atau tidak? Contoh saya kami menangani kasus ini, Pak, mutasi. Mutasi seorang kepala cabang satu bank yang cukup besar, multinasional, kemudian dia dimutasikan ke Jakarta. Di PKB-nya diatur pada saat dia dimutasikan ke Jakarta, dia harus diberikan hak-haknya, salah satunya perumahan dan lain sebagainya. Diatur di mana? Di PKB. Di undang-undang diatur enggak? Ya, di PKB. Oke, ternyata perusahaan tidak melakukan itu, maka ya anjuran kami apa? Mutasi yang dilakukan oleh pengusaha didasari dengan pasal sekian PKB perusahaan periode bla. Oleh karena itu ya kita, maka perusahaan wajib mengembalikan pekerja kepada jabatan semula dengan hak penuh. Selesai. Nah, alhamdulillah kalau itu biasanya yang kita tangani 12 pihak menerima, karena kita meyakinkan dan itu loh sebetulnya. Ya, itu banyak kasus. Jadi PKB itu harus benar-benar melakukan ini, termasuk tadi uang pisah. Biar tadi perusahaan tidak terlalu rugi. Ya. Karena apa? Pada saat nanti Bapak mengajukan pemisahan PP kepada disnaker sesuai dengan kewenangannya, kalau kami kan dikasih kabupaten kota dalam satu provinsi, kalau Sumedang kan hanya di Kabupaten Sumedang aja. Saya kira Bapak sebagai hanya di Sumedang aja kan, tidak ada di lintas kecuali Ewindo atau Ewindo PKB. PKB didatakan di mana? Di provinsi ada pendaftarannya. Bagaimana pendaftaran di PKB? Karena berbeda ya. Pendaftaran dan pengesahan PP di provinsi kabupaten kota berbeda. Di kabupaten kota masih berlaku konvensional, face to face, ya kan? Ke kami nggak bisa, ke pusat nggak bisa. Melalui apa? WLKP, melalui EPKB dan EPP dan EPKB. Itu melalui di download dan lain sebagainya. Itu, ya. Oke, itu ya, paham intinya apa yang saya sampaikan ya terkait dengan undang-undang 6 ini sih sebetulnya ya. Ada beberapa hal yang prinsip sebetulnya perubahan dari UUCK. Ya, pertama yang tadi ada perubahan mengenai apa? Sekarang pesangon menjadi normatif. Upah kesepakatan menjadi normatif. 180. Ya, jadi pidana sekarang namanya Bapak. Saya bekerja dengan ibu, ada perjanjian kerjanya.
saya akan diupah sekian. Kan kalau PKWT kan ada jelas. Saya sebagai apa di PKWT ini dari kapan sampai kapan, upahnya berapa. Kan ini tidak boleh di bawah minimum kan? Pada saat tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, saya sekarang tidak mengajukan pidana. Pidana itu ada dua jalur sekarang teman-teman yang pidana. Apa? Ke pengawas dan ke Polda. Itu saya pernah beberapa kali dipanggil oleh orang untuk saksi ya di BAP. Bagaimana kita terkait ini? Kita jelaskan ya, kita pahami kan? Dia regulasinya seperti ini. Yang namanya pesangon itu kalau sudah ikrah ya, atau bapak ibu melakukan PB tidak dilaksanakan itu tidak iman kan? Meskipun tidak didaftarkan yang sekarang itu kan? Karena pendaftaran hanya hak eksekusi untuk apa? Pengadilan. Nah kalau saya nggak usah eksekusi, saya pidanakan bapak ibu pada saat perusahaan tidak membayar upah atau tidak membayar pesangon, upah yang disepakati atau pesangon yang sudah inkrah putusannya. Kan pesangon itu apa? Kompensasi bersama. Saya katakan kan? Tadi mengundurkan diri saja bisa tidak dibayar uang pisahnya, padahal diatur itu jadi bapak ibu gitu ya. Oke, saya kira dulu. Oke, saya kira memang membahas PP36 Bapak Ibu ya, karena saya katakan sekarang itu yang akan digodok dan akan dirubah terkait terbitnya Undang-Undang 6 2023 2 PP yang sekarang. PP berapa? PP berapa yang dirubah? Ya sudah. PP berapa? 34, 35, 36, 37. PP mana yang akan dirubah? Dengan adanya 6 2023. Ada dua PP yang dikatakan. PP apa? 35. Kemarin kami diundang oleh Kementerian masukan terkait perubahan PP 35. PP 35 hal lainnya kemungkinan yang alih dayanya akan diatur kembali menjadi lebih ketat kemungkinan. Bocoran aja ya. PP 35 akan dirubah disesuaikan dengan Undang-Undang 6 2023 karena tidak mungkin. Nah, itu kan bertolak belakang nantinya kan? Karena di PP itu diatur lagi masalah alih daya, diatur kembali bahwa alih daya akan diatur melalui apakah PP nanti ada permennya. Udah PP-nya dirubah nanti permennya akan terbit. Itu terkait PP 35. Oke, yang saya tahu mengenai alih daya yang akan digodok lebih matang. Kedua terkait PP 36 terkait apa? Formula PP 35 per bulan. Kemungkinan akan mengadopsi Permenaker 15 2022. Ya, itu kemungkinan. Oke. Ya kira itu berbicara masalah upah ya. Kira memang nggak begitu ini anak ini untuk Dewan Pengupahan. Dia pemahamannya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sebagai bahan diskusi untuk kita sharing. Mungkin ada beberapa menit lagi yang bisa kita optimalkan. Kalau secara waktu masih ada 3 menit lagi. Sekarang ada 10.57 ya. Silakan ada hal yang disampaikan. Jadi pada prinsipnya bahwa Undang-Undang 13 2003 masih tetap berlaku pasal-pasal tertentunya, kecuali pasal-pasal mengenai pengupahan, misalnya pasal 89, 90, kemudian juga masalah kompensasi PHK yang banyak berubah, malah dihapus ya, di UCL itu dihapus bunyinya, ya, tapi diatur kembali di dalam PP 35 kompensasi PHK seperti itu. Kemudian dengan adanya 11 2020 ada 4 PP yang dikatakan ya. Kemudian dari 4 PP ini sampai sekarang masih berlaku dan 2 PP akan diperbaharui ke direvisi 35 dan 36 ya. Kemudian setelah ada 11 2020 karena cacat formal maka keluar Perpu 2022 ya, yang intinya ada beberapa pembenahan kembali termasuk tadi di alih daya yang diatur. Dan di Undang-Undang 6 2023 ini mengesahkan atau menetapkan Perpu
Kan itu kan tentang cipta kerja. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Silakan sebutkan nama. Terima kasih Bapak. Yang saya Joko dari PT Pak Joko ya? Pak Joko. Ya. Silakan. Yang menjadi konfirmasi kami Bapak masalah BKWT. BKWT ini kan dilaksanakan maksimal 5 tahun. Kemudian tata cara pembuatan BKWT, apakah bisa misalnya dari 20 orang itu menjadi satu form, tapi tidak sendiri-sendiri. Kemudian di dalam BKWT itu, apakah bisa dicantumkan masa percobaan? Demikian, terima kasih. Saya kira satu-satu ya. Oke, pertama terkait tata cara pembuatan PKWT, apakah bisa secara massal dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, PKWT itu wajib dicatatkan Pak ya, didaftarkan ya di Disnaker Kabupaten Kota, bukan provinsi Kabupaten Kota. Dan biasanya ada perjanjian orang-orangnya biasa sebagai lampiran bisa saja itu, ya. Kawasan itu formatnya ada. Jadi di Kepmen 100 masih bisa dipakai formatnya. Kepmen 100 ya, yang nggak salah juga. Kemudian itu masalahnya. Jadi bisa secara personal Pak, ya nggak mungkin juga kan Pak ya satu-satu. Bapak bayar kalau ini masih puluhan, kalau ribuan, kalau ratusan, kalau perusahaan baru buka dan sebagainya. Gitu kan, jadi memungkinkan itu dibuat dalam bentuk lampiran Pak. Apabila masaknya sama, gitu Pak ya, jabatannya yang sama, gitu kan, seperti itu memungkinkan, gitu kan. Jadi Bapak mungkin bisa konsultasi dan koordinasi dengan Disnaker Trans Kabupaten Sumedang. Oke, dipahami Pak ya. Kedua, yang namanya PKWT tidak dikenal masa percobaan. Apabila PKWT dikenal masa percobaan, maka PKWT batal dengan hukum berubah menjadi PKWTT. Kan itu aja sih konsekuensi satu. Karena masa percobaan itu adanya di PKWTT, di peta ada maksimal 3 bulan. Boleh enggak mau pegawai tetap tetapi tidak tetap itu boleh. Ya, apabila perusahaan mau menerapkan masa percobaan 3 bulan, boleh maksimal 3 bulan. 1 bulan boleh, 2 bulan boleh. Yang tidak boleh itu 3 bulan lebih. Apalagi kalau di PKWTT Pak ya, kalau PKWT tidak dikenal masa percobaan. Oke, jadi kan. Dan masa percobaan ini maksimal 3 bulan. Nah, konsekuensinya apa? Pada saat sebelum 3 bulan, para pihak bisa memutuskan kapanpun. Oke, kapanpun saya jangan dibakar oleh masa percobaan ini. Saya nggak cocok baru 2 bulan, udah saya keluar aja nggak masalah. Tidak ada hak dan kewajiban dan para pihak selama upahnya sudah diberikan dan apa yang sudah dilakukan disampaikan. Dan gitu, ya. Begitu juga kayak perusahaan. Anda kayaknya nggak cocok di perusahaan bekerja di perusahaan saya. Saya selesaikan dulu ya, nggak usah sampai 3 bulan dulu. Boleh kan? Baca di undang-undangnya diberikan juga seperti itu. Boleh Pak ya? Oke, paham Pak ya? Jadi tidak ada masa percobaan. Dan yang paling penting di PKWT harus kita di atas putih. Tidak dibuat PKWT di atas putih maka langsung berubah menjadi PKWT kan gitu. Saya pernah menanya itu. Perusahaan mama saya menguatkan dia bahwa dia itu sebagai jabatan. Saya tanya itu, apa dasar Anda bahwa Anda itu melaksanakan PKWT? Karena salah satu syarat PKWT dibuat tidak di atas putih. Ya kan? Pada saat tidak dibuat di atas putih, maka perjanjian kerja waktu tertentu itu berubah jadi PKWT kan seperti itu. Karena PKWT berubah apa ya? Sanksinya kan sangat mudah sekali kan? Hanya berubah dari PKWT menjadi PKWT. Ada nggak sanksi lain? Tidak ada. Ya kan? Terkait PKWT. Oke? Bisa dipahami kan ya? Yang Joko? Kalau Kang Joko pas Joko ya. Oke. Bisa dipanggil lagi? Silakan. Ada satu lagi.
karena ini sahabat saya dan doanya sudah siap. Oke, cukup Bapak Ibu? Benar, ya. Jadi prinsipnya gini, sekali lagi, tentu undang-undang ini saya kira bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Ya, ini udah di bulan Maret misalnya katanya dari Perpu udah jelas step-stepnya, kita melihat bagaimana mulai dari 13, 11 2020, Perpu 2022 sampai kepada 6 2023 udah jelas roadmapnya seperti apa dan apa saja yang berubah. Sebetulnya tidak banyak berubah. Emang yang banyak berubah itu dari 13 ke 11 banyak berubah. Dari 11 ke Perpu 2 2022 tidak banyak berubah. Hanya beberapa prinsip saja yang dikatakan terkait alih daya, kemudian terkait masalah tadi formula, kemungkinan formula. Sehingga begitu terbitnya 6 2023 karena 6 2023 ini hanya menetapkan Perpu menjadi undang-undang. Itu ya tidak banyak berubah, ya. Menetapkan Perpu menjadi undang-undang itu saja. Oke, jadi udah jelas. Jadi sekarang kita bisa berpedoman ke Undang-Undang 6 2023 untuk hal-hal tertentu, ya. Tapi tadi dikembalikan kepada kemampuan perusahaan. Karena mohon maaf, di lapangan banyak begini. Sekarang ada yang berlaku dalam perusahaan itu PKB, ya. PKB itu masih menganut kepada 13 2023, 2023, kan udah jelas kompensasi seperti itu. Karena apa? Yang pasti yang bermasalah pada saat penyusunan PKB dikompensasi, ya kan? Serikat Pekerja inginnya ke 13 2003, pengusaha inginnya ke undang-undang atau ke PP 35 2021 kemarin. Nah, oleh karena itu tiba-tiba perusahaan merubah aja secara sepihak melalui SK direksi kan tidak bisa, ya? Karena apa? PKB itu kesepakatan bisa dibatalkan oleh kesepakatan baru, oke? Bukan SK direksi, ya. Dan mengapa kesepakatan ini punya kekuatan hukum yang jelas? Karena tadi PKB itu berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak, betul? Ya, beda dengan PP. PP itu berlaku sejak disahkan oleh instansi sesuai kewenangannya, oleh Kementerian, Direktorat Pengupahan dan Hubungan Kerja, Disnaker Provinsi Bidang HI, termasuk di Disnaker Kabupaten Kota. Itu kewenangan seperti itu, ya. Setelah adanya SK yang diterbitkan oleh dinas sesuai kewenangannya. Kalau PKB itu berlaku sejak ditandatangani. Pendaftaran untuk administrasi saja. Tetapi pada saat nanti ada perselisihan tentu ditanyakan banyak pendaftarannya secara administrasi, karena nanti akan bermasalah pada saat mungkin presiden di PKB. Kalau di kami tidak ada masalah di mediasi, tidak kan? Saya katakan kalau dalam mediasi kami abaikan regulasi, kecuali pada saat kami melakukan lanjut tentu berpedoman kepada regulasi. Gitu. Oke, karena tidak ada yang mau kita didiskusikan dan kebetulan waktunya sudah melebihi 6 menit, mohon maaf.